Selanjutnya Nabi SAW sabdakan, pemandangan yang paling menggerunkan, afza, yang paling jelek sekali, paling buruk di hari kiamat adalah satu orang dia ditancapkan tiang panjang, dikeluarkan usus besarnya, diikat, dan dia berputar-putar memutar itu tiang tadi, disiksa begitu. Kita bisa bayangkan usus terburai, Pak, diikat. Orang neraka pun kasihan melihat dia. Orang surga heran. Dia katakan, fulan, bukankah kamu yang naskil kami? Taskilannya sampai di surga, tapi orangnya sampai di, dainya sampai di neraka. Heran. Kenapa? Dia katakan, saya hanya nyuruh kalian, tapi saya nggak berbuat. Dulu saya ada teman yang bercanda, hebat mana satu orang khatib yang khutbahnya lembut sekali, karena sudah sepuh, sudah tua. Dulu kami ingat waktu di Gontor dulu sempat 6 bulan bersama Kiai Sahal, kakaknya Kiai Zarkashi. Beliau sudah tua, tapi memuliakan beliau, Jumatkan beliau terus khutbah. Bahasa Jawanya lembut. Porok sedere ingkong mulio lemas. Hampir separuh masjid tidur semua. Mungkin hampir seluruh masjid tidur. Dan memang santri kadang-kadang olahraga siang Jumat tadi, jadi tidur yang paling enak waktu khatib berkhutbah. Jangankan di sana, di sini aja Jumatan kita perhatikan, kebanyakannya tidur. Nah, lebih baik mana kata teman tadi, khatib yang menidurkan orang dengan sopir Sumatera, sopir Medan. Ini Jamis nih orang Medan. Dulu kami naik mobil saja, jarang naik pesawat. Kita ke Pekanbaru, ke Medan, jarang pakai mobil. Pakai konvoy dengan mas saya juga naik mobil saja waktu itu. Saya ingat waktu bawa Muhammad Mustaqim, kita nyetir. Itu sopir Sumatera aneh deh. Masya Allah. Ya maaf, samping brandy. Ngebut. Nanti di Sumatera Barat sana, lewat Kelok 9. Lewat Kelok 44 lagi. Uraga, arogan dia, full musik, ngebut, sopir ketakutan, penumpang ketakutan, bir, tolong bir, pelan bir, semakin ditegur semakin arogan dia. Jadi penumpang bilang ini sopir keras kepala, udah kita kembali kepada Allah saja. Subhanallah, astagfirullah, Yasin, wal Qur'anil Hakim, zikir semua. Nggak ada yang tidur, ngantuk pun nggak ada, semua zikir. Maka lebih hebat mana khatib yang menidurkan orang dengan sopir Sumatera yang membuat orang ingat pada Allah? Lebih hebat mana, Pak? Zahirnya kelihatan lebih hebat sopir Sumatera, Pak. Yang membuat orang ingat pada Allah. Tapi bagaimanapun tidak, khatib tetap lebih baik daripada sopir Sumatera. Kenapa? Gempa terjadi, masjid pun ambruk, meninggal semua, khatib dan makmum meninggal semuanya. Maka khatib yang meninggal di mimbar waktu khutbah tadi masuk apa? Masuk surga. Meninggal dalam keadaan makmumnya masuk apa? Saya nggak berani mengatakan masuk neraka, nggak berani mengatakan masuk surga, tapi kita serang pada Allah. Karena Allah katakan di Quran tadi, kalau sudah ada panggilan Jumat, fasawila zikirah, cepat-cepat dengan khutbah. Mendengar khutbah itu perintah Allah, jangan tidur, jangan ngantuk. Fastami'u lahu ansitu, dengarkan. Tapi kok tidur? Maka yang saya bicarakan cuma khatib. Yang jelas khatib masuk surga, makmum Allah, itu terserah Allah. Baik. Tapi sopir Sumatera tadi, mobilnya terjungkal di Kelok 99, di Kelok 44 kan. Dan langsung jadi kuburan biasa, jarang diambil lagi mobilnya. Maka ketika terjungkal, mati semua. Penumpangnya masuk apa? Mudah-mudahan tobat, betul-betul tobat, Allah masukkan ke surga. Tapi sopirnya masuk apa dia? Nggak bisa, terserah Allah. Sopirnya masuk neraka, jelas. Maaf nih. Ini mentang-mentang dia orang Medan, bela Medan, ya, Pak Ginting. Jadi kalau terjungkal, sopirnya jelas masuk neraka. Karena sudah nggak sholat, minum brandy lagi. Mengorbankan orang.
Tapi gara-gara dia orang ingat pada Allah, zikir. Hadir Subhanahu wa ta'ala. Jadi ukurannya adalah dai itu sendiri. Saya ini sudah berhasil atau tidak, semakin dekat dengan Allah atau tidak. Maka hari Subhanahu wa ta'ala kita lihat hari demi hari. Ini ujian yang sangat besar. Sehingga orang tablik sekarang jadi tertawaan umat. Bahkan banyak kawan-kawan kita dari Ustaz Lutfi, saya tuh senang kamu tuh di tablik. Kami berharap tablik, tapi sekarang kok aneh, tablik bisa pecah. Tablik bisa bunuh orang. Aneh gitu. Dengan kejadian, jadi sekarang kita lihat muka kita di mana, Pak? Sampai sekarang jadi tertawaan lagi. Lutfi mana tablik? Katanya nggak bicara politik. Tapi di sana dukung sana, di sana dukung sana. Katanya nggak bicara politik, jadi malah jadi jurukam. Hadirin Subhanahu wa ta'ala, ini yang ujian besar bagi kita sekarang. Bagaimana mempertahankan eksistensi tablik dengan usul yang benar. Kita nggak bicara politik. Karkun jangan sampai mengatakan bahwa Ancol ikut pulang. Tidak, kita pertahankan. Jangan sampai ditertawakan oleh wartawan dengan sembako yang dibagi-bagi begitu saja. Malu, Pak. Sorban besarnya ngapain, untuk apa itu sorban? Buang aja sorbannya. Siapa yang kau kampanyekan? Siapa yang kau banggakan? Karena nggak bicara politik. Sekarang kok aneh, Karkun kemana arahnya tersebut? Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri orang tersebut diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi amir. Dia tidak mengamirkan dirinya sendiri, juga tidak mengkampanyekan dirinya sendiri, tidak. Bahkan dipilih dia menolak, sampai dipaksa oleh ahli al-hal wal aqdi baru dia terima. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita tertipu oleh ranah politik tersebut. Ikut-ikutan ke sana, kita nggak tahu. Perbaiki amal kita, nanti Allah kirimkan pimpinan yang terbaik. Kita nggak bicara khilafian, nggak bicara aib orang lain, tapi sekarang ternyata aib kita bongkar. Nggak bicara duit, sekarang istimewa mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya. Ini yang kami sampai tadi malam bermusyawarah bagaimana caranya. Nanti juru 5 kawasan akan diadakan. Tapi bagaimana dikatakan oleh Pak Syuaib kemarin, target kita mau menghadirkan berapa? Jangan cuma sekian-sekian. Kita harus menghadirkan sekian ratus ribu, pembiayaan sekian. Dari mana? Proposalnya kemana? Malu, Pak. Kalau ngajukan proposal, lepas saja sorban itu. Lepas gamis, mendingan pakai kopiah koboi gitu. Iya. Sekarang pertemuan 3 hari. Kalau memang cukup 5.000, cukup dia di Ancol kita adakan pertemuan. Enggak harus di convention hall dan sebagainya. Dengan pembiayaan cukup banyak sehingga ataupun memudahkan ini kerja, kita dekati gubernur, kapan hari ulang tahun provinsi mereka, kita gandengkan sehingga ada namanya dakwah dan nada. Bid'ah. Enggak ada dakwah dan nada. Hapuskan ringtone-nya tersebut. Yang ada dakwah dan doa. Dai nggak perlu nyanyi di sana-sana. Jangan nempel kemasyhuran dalam tablik. Benalu dalam dakwah. Hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa itu terjadi hadirin? Kita lupa target dakwah itu apa? Tujuannya untuk mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya sehingga saya dikenal, tidak. Apakah kamu ikut manhaj dakwah atau tidak? Jadi dai semakin dekat dengan Allah apa tidak? Apa betul-betul keyakinan la ilaha illallah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin dia pegang, jangan sampai bergoyah walaupun dengan bagaimanapun juga. Di tengah masyarakat yang enggak suka dengan sunnah Nabi, tetap dia bertahan. Dijamu dalam sebuah jamuan kerajaan. Makan, jatuh itu makanan, diambil lagi oleh sahabat. Temannya menegur, apa enggak malu di depan raja-raja ini, menteri-menteri? Masih banyak lagi yang lain. Dia katakan, atruku sunnatul habibul ajrahul hamaqah. Apakah kau tinggalkan sunnah Rasul untuk mereka-mereka yang bodoh tersebut? Dia tetap bergeming, tetap bertahan dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dalam keadaan bagaimanapun juga tetap bertahan kepada sunnah Nabi SAW. Surah, sirah dan juga sarirah.
Begitulah hadirin subhanahu wa ta'ala, dai bagaimana sholatnya tersebut. 5 waktu, jangan sampai dia masbuk. Sholat duha, sholat tahajud nggak pernah dia tinggalkan. Bahkan Nabi SAW jadikan sholat sarana untuk menyelesaikan masalah. Idza hajwa amrun fadzal sholat. Kalau mendapatkan kesusahan langsung sholat. Banyak ahbab sekarang semakin lama dalam dakwah, tahajud pun sudah enggak lagi. Seakan-akan sudah pensiun sekarang. Sholat duha dan sebagainya tertinggal. Hadirin subhanahu wa ta'ala, tujuan dakwah ini untuk memperbaiki sholatnya kita tersebut. Sampai saya berteriak tadi, saya telepon, di mana kalian? Sampai di Tegal, Ustaz. Jumatan di mana kamu? Jamaah akhir. Hah? Jamaah akhir? Kapan kalian meninggalkan rumah? Tadi siang? Sekitar jam 11 atau jam 10? Loh, orang-orang lama dalam mobil nggak tahu hukum agama. Hadirin subhanahu wa ta'ala, pelajari, dekati alim ulama. Safar, Nabi sukanya safar hari Kamis. Kalaupun safar hari Jumat, syaratnya apa? Kalau berangkat sebelum subuh, berangkat terus, jamaah akhir silakan, nggak Jumatan nggak apa-apa. Tapi kalau berangkatnya sudah siang, lewat subuh, wajib dia harus Jumat. Perkirakan, kira-kira saya bisa nggak bertahan Jumat di tempat mana? Saya harus Jumatan. Jangan sampai berangkatnya jam 8, jam 9, Jumat ditinggalkan. Berarti kita lupa target dakwah saya ini adalah memperbaiki ibadah saya. Berhenti kamu, saya. Mana sopirnya? Berhenti. Saya teriak begitu. Mungkin yang sudah sampai di sini orangnya nih. Iya. Karena saya teriak Jumatan. Kemarin menjelang Jumat. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Jadi targetnya dakwah ini memperbaiki sholat kita, Pak. Bagaimana Jumatan saya jangan sampai ketinggalan. Semakin sayang kepada sholat. Jika kita jadikan sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Apapun hajat itu dari sholat. Begitu pula semakin semangat untuk menambahkan keilmuan. Semakin semangat untuk mendekati alim ulama, belajar dan belajar. Allahu Akbar. Saya perhatikan di Pakistan itu ajib. Kalau orang sudah keluar 40 hari, nanti 40 hari berikutnya sudah paham dia. Kerja-kerja agama, bahkan di Rewin, sering di Bayan Hidayah, setiap karkun yang keluar 40 hari, itu Amir bertanggung jawab untuk menjaga makmurnya. Setiap yang keluar 40 hari pulang harus bisa 2. Harus bisa 2. Yang pertama pulang 40 hari harus bisa menghandle jamaah 3 hari di tempat dia. Pulang harus bisa menghandle jamaah 3 hari makam. Bagaimana bisa menghandle jamaah 3 hari tadi? Maka selama 40 hari dia rolling. Hari ini dia bayan subuh, besok dia talim, besok dia bayan asar, besok maghrib dan sebagainya. Besok dia khidmat. Rolling selama 40 hari betul-betul dia dalami semua program dakwah tadi. Dakwah, talim wa talum, zikir ibadah, khidmat, dia arungi semua. Sehingga pulang bisa menghandle jamaah. Ini yang kita targetkan. Jangan sampai kita musyawarah. Masya Allah, Pak, alhamdulillah di antara kita ini ada ulama nih. Walaupun dia ulama pedesaan, tapi dia ulama. Kita muliakan. Kalau gitu setiap bayan beliau yang bayar. Sepakat semua. Ini alhamdulillah pernah dulu kerja di hotel. Masaknya enak dan uangnya pun bisa dia iritkan. Kalau gitu khidmat setiap selama 40 hari. Maka apa yang terjadi, Pak? Pulang nggak bisa handle jamaah, tapi pulang jadi dai kondang. Pulang jadi dai kondang. Terkenal di mana-mana. Jadi dai kondang sekarang. Ini pulang jadi koki dia. Pulang bikin restoran. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak rolling. Tetap khidmat, tetap ya khidmat. Bahasa kita gandengkan orang lama, orang baru, yang pandai masak, yang nggak pandai masak juga berkhidmat. Yang kedua, pulang harus bisa jadi imam. Pulang harus bisa jadi imam. Bukan menggantikan imam yang ada, tidak. Suatu saat dia datang imamnya nggak ada, atau dalam safar di kapal nggak ada imam, dia siap jadi imam. Pak, tolong Pak jadi imam, Pak. Bapak kan pakai sorban. Oh maaf, kami nggak bicara masail. Nggak bisa. Harus bisa jadi imam. Bagaimana supaya bisa jadi imam selama 40 hari? Maka dalam rombongan tadi ada satu orang alim, ada satu orang qari. Orang alim itu membimbing dia masail, bagaimana cara
memperbaiki sholat dia. Kalau sekiranya sholat zuhur 2 rakaat, ternyata rakaat yang kedua tadi, memasuki yang ketiga, dia lupa, nggak duduk tahiyat, berdiri. Nah, dia pelajari, apakah dia harus kembali kepada duduk atau terus? Belajar. Gimana dia? Lupa tadi, ternyata sudah 2 rakaat. Enggak, saya nggak tanya individu, nanti membuka aib. Jadi berdiri, kok lu subhanallah, ada yang negur. Sementara ini sholat zuhur, rakaat kedua saya nggak tahiyat awal, langsung berdiri. Nah, bertanya kepada ulama, maka ulama menjelaskan kalau posisinya kalau sudah lebih dari setengah, maka harus lanjutkan berdiri dia. Nanti dia sujud sahwi. Tapi kalau baru bergerak belum lagi setengah, dia duduk. Belajar dengan ulama kita, bagaimana istinja kita. Hadirin subhanahu wa ta'ala, masih banyak rumah-rumah karkun. Saya kadang-kadang diminta bermalam di sana ataupun sengaja buat mau ke WC, nggak punya sendal di WC. Bagaimana mau sah sholatnya tersebut kalau WC-nya nggak ada sendal? Mau sujud di mana, kita bawa kencing semua, anak-anaknya nggak ngerti. Hadirin subhanahu wa ta'ala, target dakwah kita ini adalah wa man ahsanu min da'ilallah wa amila soleh. Setelah saya dakwah mengarahkan kepada amal soleh, dan amal nggak dikatakan soleh kalau tidak dua, karena Allah, dan ikut cara Nabi SAW. Belajar, dekati alim ulama. Orang nggak punya duit, pinjam uang sama kita 10 juta, digadaikan sepeda motornya, atau pinjam 50 juta, digadaikan mobilnya. Yang terima gadaian ini karkun, Pak. Karkun lama. Nah, hukum agama itu ar-rihan, jaminan, itu nggak boleh digunakan, dimanfaatkan nggak boleh. Riba. Pak, ini rumah saya, Pak, saya pinjam duit 100 juta, Bapak gunakan rumah saya, nggak bisa, Pak. Kita hanya menyimpankan saja. Sepeda motornya nggak boleh digunakan, walaupun untuk ngantar jamaah, nggak bisa. Yang namanya barang digadaikan kita jaga dengan baik. Kalau kita gunakan, berarti kita riba. Tanya, karpun nanya, Pak. Yang targetnya itu bagaimana muamalah sesuai dengan sunnah, muamalah sesuai dengan syariah. Muamalah sesuai dengan sunnah Nabi, muamalah sesuai dengan syariah. Nah, di tempat kami ada mualim Sabron namanya, doktor hadis dia. Bagaimana, Ustaz? Beliau katakan, tetap nggak boleh digunakan. Cuman kalau ingin gunakan, akadnya kita robah. Jamshid, saya nggak punya duit. Jamshid, pinjam uang 10 juta. Ini sepeda motor saya. Maka Jamshid nggak boleh gunakan. Tapi akadnya saya robah Jamshid. Ini sepeda motor saya jual sama kamu 10 juta. 10 juta. Saya jual. Tapi nanti kalau ada uang saya akan beli lagi kepada kamu. Ya silakan. Maka sudah milik Jamshid. Digunakan. Setelah 1-2 bulan atau 1 minggu saya punya duit lagi. Jamshid saya beli lagi. Karena akadnya jual beli. Nah, ini memerlukan keilmuan, Pak, mendekatkan kita kepada alim ulama. Jadi di Pakistan itu hadirin Allah, setiap orang terselang 40 hari ada ulama masing-masing. Bahkan kalau anak-anak kecil yang banyak hafal Quran itu memang di Pakistan, di India, di Bangladesh. Tapi karkun yang paling banyak hafal Quran setelah dakwah orang Mesir. Saya 6 tahun saya di Mesir dan kenal dakwah pertama kali di Mesir. Ikut dakwah, bayan baca Qurannya salah. Tapi setelah sekian tahun sudah menjadi hafiz Al-Quran. Jadi kesemangatan untuk menyempurnakan keilmuan itu ada. Bersedia insya Allah, teman-teman. Jadi jangan sampai sorbannya kita menghalang kita untuk mendekati alim ulama. Bahkan diingatkan oleh Allah, walaupun kamu sudah menjadi istilahnya syura, bahkan jadi nabi, tetap merendahkan diri, belajar lagi dengan orang lain. Barangkali orang lain tersebut ada keilmuan yang kamu nggak punya. Ustaz Harun kemarin cerita sebelum Jumat kan, dalam hadis Bukhari, Nabi Musa sedang berkhutbah di tengah-tengah umatnya. Ada yang bertanya, nyeletuk, ya Musa, man a'lamu ahlil ardh? Wahai Musa, siapa yang teralim di dunia ini sekarang? Beliau katakan saya, aku. Dan beliau bukan sombong, karena beliau nabi, yang lainnya bukan nabi. Tentu yang lebih alim adalah beliau, anak. Allah tegur, wahai Musa, ada orang yang lebih alim daripada kamu. Khidir alaihissalam.
Tapi kedudukan tetap Nabi Musa tinggi sebagai seorang nabi, ulul azm. Tapi ada ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Khidir yang Nabi Musa nggak punya. Wahai Musa, ada Khidir. Nabi Musa sadar, kalau gitu harus saya cari itu guru. Saya harus belajar sama dia. Kedudukan saya sebagai seorang nabi ulul azm tidak menghinakan saya kalau belajar dengan orang lain. Maka beliau panggil khadimnya satu. Beliau katakan, la abrahu. Ini tertib buat santri ini. La abrahu hatta ablagha banjamal bahraini au amdiya hukuba. Saya enggak akan berhenti untuk mencari ilmu, enggak akan berhenti untuk cari ustaz, walaupun saya jalan jauh sampai pertemuan dua laut, sungai dengan lautan, tempat yang jauh sekali. Au amdiya hukum, atau harus menempuh jalan sampai satu hukum. Berapa satu hukum? 80 tahun. Jadi siap untuk belajar ilmu agama, mencari itu ilmu dalam jarak yang sangat jauh sekali, waktu sampai 80 tahun. Dan jumpa betul-betul. Beliau tawadu, alimni mimma ulimta rusyda. Tolong ajarkan apa yang kalau ajar kepada kamu tentang rusyda, ilmu tentang hikmah dan sebagainya, ajarkan. Nabi Khidir tersenyum. Beliau katakan, la tastati'a ya ma'ya rabbah. Wahai Musa, kalau ilmu syariah oke, bagus. Tapi kalau dalam perkara ini kamu nggak sabar, kamu nggak mampu untuk menjadi santri saya. Sebagaimana ada ulama kita di sini kayak Mufassir kan, santrinya diuji puasa 11 hari puasa putih saja, teler 2-3 hari nggak bisa jadi santri. Memang ada persyaratan tertentu, jangan sampai syarat-syarat di pondok tadi dikatakan itu bidah. Ini apa 4 bulan nggak boleh jumpa istri dan sebagainya, 4 bulan harus gini, itu nggak ada peraturan, kita ikut Allah dan Rasul saja. Masyurah dan sebagainya, boleh pulang sebentar dan sebagainya, karena itu peraturan masyayikh, itu bukan Allah dan Rasul. Jangan, Pak. Allah serahkan beberapa peraturan itu kepada mursyid, kepada ustadz, kepada kiai untuk mencapaikan target pendidikan nanti. Capai target pendidikan. Sama-sama masuk ke rumah sakit, dokter masuk, pasien pun masuk. Dokter sebelum operasi makan sate kambing, gulai kambing, minum susu. Pasien mau makan, dok, bagi dok kambingnya. Nggak bisa, kamu jangan makan kambing. Apa haram, dokter? Saya ini alumni Temboro loh. Saya alumni Seragen. Saya alumni Mesir. Jangan bermain dalam hukum. Dokter makan daging, pasien jangan makan daging. Harus sadar, dia dokter, kamu tuh pasien. Sahabat tuh dokter, kita nih pasien, Mbak. Abdullah bin Auf bergerak. Laporannya Rasulullah, alhamdulillah itu negeri sudah terbuka. Apa haram berikutnya? Kawini anak kepala sukunya, kata Nabi. Kawin. Sekarang Karkun bergerak di Jawa Barat, alhamdulillah Pak, di daerah Ciamis yang sudah tembus terbuka. Apa haram berikutnya? Kawin sama kepala sukunya, begitu. Hancur dakwah kita nih. Kita nih harus sadar, saya ini bukan dokter, saya ini pasien. Jangan berlagak sombong jadi dokter, akhirnya makan kambing juga, makan daging seenaknya, mati malah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maaf. Kita belajar tetap di IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Target kata mulai Ibrahim, damat barakatuhu. Wa man ahsan wa man da'a ilallah wa amila shalihat. Ujungnya apa? Wa qala innani minal muslimin. Kita dakwah, tapi dakwah saya untuk menyampaikan saya kepada sunnah dan syariah. Wa amila shalihat. Bagaimana amal saya semakin hari semakin baik. Tapi walaupun saya sudah dakwah kemana-mana, paspor sudah dicap kemana-mana, dan mampu untuk membuktikan dengan amal yang baik, nggak pernah masbuk, sholat tahajud terjaga terus, anak baik semua, tapi tetap ujungnya innani minal, I'm nothing. Kita leburkan diri kita. Nah kita di Indonesia belum mampu untuk I'm nothing, itu belum. I'm everything. Leburkan innani, saya itu nggak jadi apa-apa. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Jadi kacaunya ini dakwah, rusak ini dakwah. Kenapa? Allahu Akbar. Masyayikh kita katakan ini innani minal, leburkan. Nabi SAW dakwah kemana-mana, amal baik. Tapi ketika masuk Mekah, orang Quraisy sudah ketakutan, kepala sebentar lagi akan berpisah dengan badan.
Abu Sufyan juga lihat, Masya Allah begitu hebatnya. Tapi Nabi SAW tundukkan kepala. Hampir-hampir menyentuh punuk onta beliau. Alhamdulillah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa azza junna, wa hazamal azab wa'da. Allah yang menangkan. Sebelumnya Allah memang ingatkan kepada Nabi SAW dan sahabat. Ketika menang dalam perang Badar, falam taqtuluhum, walakinallaha qad, bukan kalian yang membunuh, Allah yang membunuh. Wa ma ramaita idz ramai walakin ram, bukan kamu yang melempar itu pasir wahai Muhammad, tapi Allah yang melempar. I am nothing. Satu orang Badui datang, ingin jumpa langsung dengan Nabi. Mana yang namanya Rasulullah? Masuk Masjid Nabawi, diperhatikan mana yang namanya Muhammad, Rasul mana? Kok penampilan sama saja? Penampilan sama. Akhirnya nggak sabar, dia harus berteriak, man minkum min Abdul Muthalib. Siapa di antara kalian yang artinya Abdul Muthalib? Bingung mencari Nabi, bingung di tengah-tengah kerumunan itu sahabat. Penampilan sama. Maka haum, ya aku, kata Nabi SAW. Memang Nabi agak keras nadanya, haum, supaya ada wibawa. Kalau ya kulo diketawain, Nabi apa kayak ini? Lain kalau yang nanya, mana yang namanya Rasulullah? Aku. Tapi kalau tanyanya keras-keras juga jawabnya. Haum, ya saya. Baik. Sekarang saya akan nanyakan beberapa pertanyaan. Jangan tersinggung kamu. Siap. Jadi penampilan innani minal muslimin. Di mimbar kayak singa. Tapi pulang ke rumah merangkak. Lompat itu cucu Hasan, lompat Husain. Nabi berjalan. Merangkak seperti kuda. Sahabat datang, masuk. Buka pintu. Lihat Nabi SAW seperti kuda. Cucunya seperti joki berdua. Itu sahabat tersenyum sambil berkata, ni'mal raqib wal markub ya Rasulullah. Sebaik-baik kuda dan joki ya Rasulullah. Biasa bersama cucu. Innani minal muslimin. Meleburkan diri. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Jawid Nasir, jenderal terkenal. Bahkan padamnya itu gudang musuh yang dulu terbakar di Pakistan begitu hebatnya. Allah gunakan beliau. Ikut dalam dakwah. Tapi kalau sudah hadir dalam musyawarah bersama masyarakat yang lain, orang nggak kenal itu namanya Jawid Nasir, jenderal yang terkenal, ditakuti. Amerika aja takut. Tapi kalau sudah dalam dakwah, innani minal muslimin. Dan nggak pernah di Pakistan terbentuk jamaah jenderal, nggak ada. Belum pernah, saya 6 tahun di Pakistan, Pak. Belum pernah saya dengar Jawid Nasir nelpon Karachi, tolong Karachi, kami jamaah jenderal akan keluar selama seminggu, tolong siapkan fasilitas. Nggak ada. Innani minal muslimin. Penyanyi terkenal, Jamshid nama, Junaid Jamshid, dikenal, tapi ikut dakwah. Melebur. Saya keluar di mahala beliau, pakai jenggot, zikir. Saya nggak kenal, orang tahu. Lutfi kenal nggak? Siapa dia? Nggak tahu. Itulah Junaid Jamshid yang terkenal. Tapi setelah ikut dakwah, I'm not singer. Saya bukan penyanyi. But I'm nothing. Tapi sekarang kita enggak. Ikut dakwah yang terjadi penyanyi pedesaan, penyanyi ibu kota. Dikenal. Jamaah. Belum bisa kita meleburkan. Orang kaya, begitu kayanya di Pakistan. Istimewin, dia yang biayai semuanya. Santri tinggal masak. Dan saya jumpa itu orang. Dia salah satu syuro alami yang dibentuk oleh Maulana Inamul Hasan. Baik Abdul namanya. Tapi biasa duduk, makan suatu sufra. I'm nothing. Ulama-ulama besar, banyak. Mufti-mufti. Tapi kalau ikut dakwah, I'm nothing. Nah, untuk kita hadirin di Indonesia, di Malaysia, belum bisa, I'm nothing. Itulah ujian yang paling berat, kata Syekh Abdul Wahab 2017 yang lalu. Ini sekarang masa yang paling berat. Diuji sifatnya da'i tersebut. Diuji sifatnya da'i. Ujian yang paling belum pernah aku rasakan, kata beliau, sejak aku bersama Syekh Ilyas. Mulai Ilyas memulai ini kerja dakwah tahun 24. Syekh Abdul Wahab lahir dalam catatan tahun 22. Syekh Ilyas mengarungi dakwah 20 tahun. 24 sampai 44. Berarti Syekh Abdul Wahab ikut dakwah waktu SMA. Waktu umur 18 atau 20 tahun. Berarti nggak lama, sekitar 5 tahun bersama Syekh Ilyas. Tapi terus mengarungi dakwah bersama dengan Maulana Yusuf 20 tahun. Bersama dengan Maulana Inam Hasan 30 tahun.
bersama Syura Alami selama 20 tahun. Berarti berapa tahun? 5 tahun saya zaman saya Ilyas, tambah 20 tahun 25. Tambah 30 tahun 55. Tambah 20 tahun lagi 75 tahun. Aku nggak pernah merasakan ujian yang paling berat sebesar hari ini, beliau katakan. Dalam kerja dakwah, ujian fitnah yang sangat besar. Dan kenapa? Karena ini masa sekarang diuji sifatnya dai. Dan ini sifat yang menentukan nanti penapisan. Sehingga yang kali di telinga saya ketika mulai Umar Palampuri bayan. Dan saya dengar, dan saya terjemahkan. Beliau katakan fase dakwah ini ada 4. Pertama ta'aruf. Kita berkenalan dengan ini kerja dakwah. Senang, wala markas hadir. Keluar 3 hari, masalah senang. Dikenal gitu. Dikenal, sudah berkenal dengan dakwah. Tapi masa kedua nanti tarbiyah akan datang ujian. Datang ujian, khususnya awal-awal dakwah. Nah, waktu-waktu ujian tadilah masa tarbiyah. Orang kaya jarang ikut, pejabat jarang ikut, jenderal boleh katakan nggak ikut dan sebagainya. Hanya orang yang kere-kere saja. Saya sendiri baru kembali ke Indonesia tahun 88. Januari saya menginjakan kaki saya di Kebun Jeruk. Tapi sebelumnya sudah jumpa dengan orang tua kita Dr. Nur, almarhum sebelum angkat beliau, Pak Zulfakar, termasuk yang lain-lainnya juga ketemu kita di Nizamuddin. Waktu musyawarah pertama Indonesia tahun 86. Jumpa. Tahun 88 baru saya kembali. Waktu itu boleh dikatakan orang kaya yang ikut dakwah yang saya kenal baru Dr. Nur. Pejabat hanya Pak Zulfakar saja. Yang lain belum ada. Saya mau ke Gambir, yang katakan aku naik sepeda motor butut saja. Nggak ada mobil. Begitu. Pesawat belum main kita. Naik kapal terus. Kadang kalau biasa dari Semarang kita. Begitu. Hadi Subhanahu wa ta'ala. Jadi masa-masa tarbiyah tadi itu orang-orang yang dikatakan tadi orang VIP atau khawas nggak ada. Tapi lepas itu Masya Allah berjalan, dakwah mulai dikenal, mulai diterima orang pun. Sehingga sekarang ulama besar datang. Begitu pula Allah. Dulu pondok pesantren yang kenal dakwah cuma pondok pesantren almarhum Kiai Husin di Paru. Dalam tafsir Temboro belum apa-apanya. Begitu pula maaf Seragen ataupun di Kemulusin, saya nggak punya pondok sama sekali. Sedikit ulama yang ikut waktu itu hadir Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang kita kenal Kiai Husin, baru gitu saja. Almarhum, semoga Allah angkatkan derajat beliau insyaallah. Meninggal waktu perjalanan haji. Dan saya banyak dibimbing oleh beliau juga. Sedikit, tapi setelah berlalu mulai jenderal datang, maaf, orang kaya datang, ulama-ulama pun datang. Nah, kenapa di Pakistan jadi stabil ini kerja dakwah? Karena setiap jenderal, ulama, siapa saja setelah masuk dakwah, innani minal, I am nothing. Ana la syai, saya tidak ada apa-apanya. Tapi kita di Indonesia ingin tetap mempertahankan eksistensi saja. Saya ulama loh. Saya harus mengatur ini kerja dakwah. Saya jenderal, saya orang kaya, saya yang nyumbang ini, saya harus ngatur ini sebagainya. Jadi hadirin, kelemahan kita untuk mengatakan innani minal muslimin, ini yang menjadi sekarang. Makanya kata Syekh Abdul Wahab, sekarang ini masa penapisan. Siapa yang ditapis? Orang yang bisa mengatakan I'm nothing. Jadi orang yang belum bisa mengatakan Indonesia, itulah nanti akan kena tapis. Akan kena tapis. Penapisannya 2. Ini adalah penapisannya sejak doa Syekh Ilyas sejak dahulu. Maka sekarang masa kita penyikapan, sikap betul-betul. 2 kata Maulana Ibrahim. Asas ini kerja dakwah. Pertama niat yang benar, yang kedua manhaj yang benar, metode yang benar, tariqah yang benar. Hadir Subhanahu wa ta'ala, termasuk sifat tadi. Tambah keilmuan kita, zikir kita ditambahkan. Begitu kehormatan sama muslim dan keikhlasan semakin hari semakin kita nampakkan. Begitu semangat dalam dakwah tetap ada. Nah, hadirin yang Allah, intisarinya jangan beranjak dari 2 ini, niat yang benar, tariqah yang benar. Nanti kita akan diseleksi oleh Allah, akan ditapis setelah kalau niat kita berubah. Kalau niat kita berubah, apakah betul-betul karena Allah atau tidak? Dan kalau terjadi perubahan, Allah singkirkan. Karena kemarin saya sudah sampaikan juga, saya lihat doa ya Allah, orang yang kesusahannya ada zaman sahabat Nabi itu jangan kau berikan pada umat hari ini. Allah kabulkan. Kita sekarang dakwah banyak kemudahan dibandingkan dengan para sahabat dulu. Yang kedua ya Allah, siapapun di hatinya ada niat untuk buat ini kerja, mudahkan dia berangkat walaupun tanpa asbab memadai. Sehingga banyak dai-dai sekarang berangkat dengan uangnya sangat terbatas sekali. Tapi Allah sampaikan, Allah
sampaikan. Yang ketiga, ya Allah, siapapun yang punya kepentingan pribadi dalam ini kerja dakwah, singkirkan dia. Jadi kalau sudah ada kepentingan pribadi, ingin diakui dia sebagai seorang, maaf nih, jenderal, sebagai seorang kaya, sebagai seorang ulama besar dan sebagainya, sehingga seakan-akan ini tertibnya masa ini dari mana nih? Ini enggak sesuai dengan Quran dan hadis Nabi SAW. Padahal hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, usul-usul dakwah yang kita buat itu bukan rekayasa saya Ilyas, bukan rekayasa Maulana Yusuf, tidak, bukan Inamul Hasan, bukan. Tidak ada satu celah bid'ah pun dalam ini kerja dakwah. Satu saat ketika kami di Nizamuddin, diceritakan bagaimana asbab wujudnya itu kitab Hayatus Sahabah. Ketika saya sibuk dalam kerja dakwah, beberapa orang lama minta, wahai Maulana Yusuf, tolong buatkan kitab panduan dakwah, usul dakwah kepada kami, supaya kami bisa mengerti. Beliau katakan baca Quran dan baca kutubus sittah atau kutubul asyarah. Baca Al-Quran, baca kitab hadis Nabi, kutubus sittah, Bukhari, Muslim, kemudian Tirmizi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, itu kutubus sittah atau kutubul asyarah, tambah Muwatta Imam Malik, begitulah yang lain-lainnya. Baca. Maksudnya apa kata-kata Syekh Yusuf tadi? Untuk menjelaskan tidak ada satupun daripada usul dakwah yang dibuat oleh ayahku, aku teruskan, keluar dari Quran dan hadis Nabi SAW. Nggak ada celah bid'ah, nggak ada dalam ini kerja dakwah. Tapi mereka katakan, antum ulama, bisa memahami. Kalau kami tidak, hanya buat kitab Hayatus Sahabah, 3 jilid, 3 jilid, panduan, untuk menjelaskan bagaimana ini usul-usul dakwah tadi. Nggak ada satupun celahnya yang keluar dari Quran dan hadis Nabi SAW. Cuman kita sering yang tidak memahami tadi. Kayak tadi, pasien yang berlagak kayak dokter. Mau makan daging juga. Dokter bilang jangan. Loh, kan Abdurrahman bin Auf dikirim oleh Nabi kawin. Kenapa kami nggak boleh kawin? Dan ternyata memang benar ada jamaah tengah-tengah keluar dia kawin nikah. Ditegur, ini nggak keluar daripada sunnah dan syariah. Bapak ini buat usul mana? Itu apa Syekh Yusuf? Apa Inamul Hasan? Jangan sombong. Jangan mengaku sebagai dokter, padahal dia masih fasin. Maaf Adin. Maka niat jangan berubah. Dan hadirin subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang orang di awalnya ikhlas, tapi Allah Akbar, ujung-ujungnya bagaimana? Maka awal, pertengahan, akhir tetap jaga. Sekian banyak terlempar dari kebun jeruk. Di awal-awal kita dakwah, Pak. Dari kerjain maksud saya ini. Datang, khidmat dia. Berkhidmat di markas dakwah. Satu orang datang dari Cirebon, Pak, saya mau ke Pakistan, Pak. Visa alhamdulillah sudah ada. Beli tiketnya di mana, Pak? Oh, baik. Saya akan bantu Bapak. Saya betul di khidmat sekarang 1 minggu. Saya bantu. Kita cari travel, Pak. Cari-cari ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini teman saya mau ke Pakistan. Ada nggak tiket yang termurah? Cari-cari, ada. Pulang pergi, Pakistan, masuk ke Bangladesh, ke India juga, 10 juta. Atau terlalu mahal, 10 juta nggak apa-apa sekarang. Bayar. Alhamdulillah Pak. Ini Bapak dapat tiket, kalau hitungan saya kena 3 negara, murah Pak. Bapak bisa berangkat, tolong doakan saya Pak ya. Iya, baik. Selesai, ikhlas. Membantu teman-teman karena Allah. Minggu berikutnya datang rombongan dari Kalimantan. Pak, kami 15 orang Pak. Mau ke Pakistan, kini Bangladesh. Bisa sudah ada. Tiket, oh tenang. Saya ada pengalaman kemarin. Mari kita travel. Pak, alhamdulillah, ini kawan kami 15 orang Pak. Mau berangkat. Seperti kemarin barutnya. Maka yang punya travel berbisik, Pak, kalau 15 orang ini ada bonus 1 Pak, tiket. Ada tiket 1 bonus. Mulai dia berpikir, otaknya mulai dimasuki iblis. Yang 1 tiket ini buat siapa ya? Sementara enggak menaikkan harga dari yang kemarin juga. Tapi oh ini doa, berarti doa teman saya yang berangkat mustajab. Allah kabulkan, saya bisa berangkat. Hanya uang pun dia simpan 10 juta tuh. Tiket 1. Berangkat rombongan tadi. Berikutnya datang lagi dari Sulawesi, 150 orang. Ada istimewa di Pakistan, di India, Bangladesh. 10 tiket. 15 berapa jadinya? 150. 100 juta. Mulai dirusak. Akhirnya bilang,
Pak, usul Pak, kepada syura semua nih, tolong untuk tiket nih dipatenkan saya saja Pak. Karena pengalaman kemarin ada yang tertipu, memang ada yang tertipu kayaknya. Ada tertipu Pak. Maka saya minta supaya siapapun yang ngurus dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Irian, dari Sumatera, tolong lewat saja. Ya mungkin karena syura husnuzon, lihat dia memang juga aktivitas baik, orang lama, kita patenkan dia. Maka semangat dia sekarang ke markas. Ketemu satu orang, mau kemana Pak? Ke Pakistan. Kapan berangkat? Sore. Loh, tiket sudah? Siapa yang ngurusin? Pak Lukman. Kurang ajar Lukman. Kenapa dia ngurus? Kan sudah dipatenkan, syura saya yang ngurus. Dia marah karena duit. Maka insya Allah orang seperti ini akan terlempar dari markas. Bagaimana supaya jangan terlempar? Jangan bergoyang. Ini uang 10 juta untuk apa nih? Satu tiket tadi. Silakan musyawarah Pak. Ini gimana nih? Tiket ada satu loh. Apakah bekal untuk kawan-kawan yang berangkat dari 15 orang? Kita belikan alat-alat apa ataupun kembalikan ke markas dengan persetujuan mereka tadi untuk beli alat-alat untuk di markas tadi. Sehingga kita selamat. Tapi kita ngiler. Saya punya uang 1 juta, punya utang 1 juta. Kan bisa bayar utang. Ngiler saya. Istri saya mau melahirkan, perlu ini duit. Itulah ujian yang besar. Maka kalau waktu itu dia tetap nggak mengambil 1 sen pun uang di sana, kemudian dia menangis doa, ya Allah, aku telah membantu hambamu ya Allah. Tapi aku juga punya keperluan ya Allah. Aku ngiler lihat uang tadi ya Allah. Tapi aku malu untuk mengambil. Tolong ya Allah, berikan dari tempat yang lain ya Allah. Maka itu orang akan Allah istiqomahkan dalam dakwah, dan nanti Allah akan berikan rezeki yang luar biasa dari tempat yang lain. Siap jangan beranjak Pak. Yang kedua, hadirin subhanahu wa ta'ala, manhaj jangan berubah. Manhaj jangan berubah. Jadi jangan sampai kita ubah. Ini usul-usul dakwah. Bahkan hadirin subhanahu wa ta'ala, Maulana Ahmad Lat kemarin bayan berkali-kali, jauh sebelum khilafiyah, beliau katakan panduan dalam agama kita ini 3: Quran, hadis, hayat sahabat. Quran itu adalah matan, hadis Nabi hasyah. Apa? Hasyah. Kalau ada kitab kuning itu biasa ada yang di tengah itu matan namanya. Nanti penjelasan di samping namanya hasyah. Nah, sunnah Nabi menjelaskan, litubayyin ma nuzila ilaihim. Wahai Muhammad, aku turunkan Quran pada kamu agar kamu menjelaskan. Jadi yang paling pas untuk menjelaskan Al-Quran siapa? Nabi SAW. Selain Nabi nggak bisa. Jadi Nabi itu nggak akan paham Al-Quran tanpa Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Sekarang aplikasi sehari-hari kehidupan sahabat. Jadi yang mengamalkan Quran adalah siapa? Sahabat. Maka dulu nggak ada tafsir nggak ada, cuma satu tafsir saja. Sekarang banyak tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, Marogi, banyak tafsir, jutaan tafsir. Zaman sahabat Nabi belum ada. Bahkan di Quran pun belum tertulis, cuma satu saja. Makanya tafsirnya cuma satu. Apa tafsirnya? At-tafsirul amalil Quran, tafsir amal. Jadi kalau ingin tahu Quran tafsir, lihat Abu Bakar. Ini tafsir mana? Lihat Umar, lihat Utsman, lihat Ali. Itu merupakan tafsir Al-Quran semuanya. Jadi kalau ingin tahu tafsir Al-Quran, lihat kehidupan sahabat. Jadi yang mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari siapa? Ada para sahabat. Maka nggak bisa lepas dari yang 3 nih. Begitu dengan kerja dakwah. Matanya Syekh Ilyas. Matanya Maulana Ilyas. Beliau telah menjelaskan usul dakwah dengan ringkas. Hasyiahnya Maulana Yusuf selama 20 tahun. Menjelaskan lagi apa yang dikatakan oleh ayah beliau. Dijelaskan. Aplikasi sehari-hari Maulana Inam Hasan selama 30 tahun. Selama 30 menjelaskan amal maqami. Enggak ada dakwah ta'lim istiqbal. Tidak ada kita muntakhab ahadis. Manhaj jangan dirubah. Kenapa enggak dipakai muntakhab ahadis? Pakai fadilah amal saja hadir. Dan untuk di negara Arab digunakan Riyadhus Shalihin. Fadilah amal. Dan dikarang dengan penuh keikhlasan. Mulai ketika di zaman mulai Zakaria sendiri banyak cetakan. Bagaimana orang tanya, saya bagaimana saya? Ini antum yang ngarang, tapi kau percetakan sekarang banyak. Beliau katakan biarkan saja mereka mencetak. Nanti yang ujungnya tahu siapa yang ikhlas karena Allah, siapa yang tidak. Beliau tidak mematenkan ini harus karangan saya, harus saya mendapat fee, tidak. Ikhlas betul-betul. Sehingga itu sekitar badil amal dibaca nggak terasa kita menangis dan menangis. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Kita mentakab hadis, kita tidak menafikan itu hadisnya. Hadisnya sahih. Dibanding dengan kita fadilah amal. Tapi masyayikh kita belum pernah mengisyaratkan. Dan itu hadis sebagai dalil.
tentang 6 sifat. Tapi pengarangnya sendiri nggak jelas siapa. Bahkan ketika tahun 2016, ketika 2016 November di Pakistan, saya sudah mendapatkan penjelasan dengan detail. Sebagaimana saya katakan, saya dengan Pak Syuaib, dengan Kiai Mukhlisun menghadap Masyaikh. Maka Desember 2016, kita pun di Cikampek, terjadi perang bayan antara Maulana Syamim dengan Diaul Haq. Ini bayan Syurul Alamin, ini bayan Nizamuri. Saya datang muzakarah langsung dengan Gus Bet. Saya jelaskan, Gus Bet, saya sudah datang Pak, saya jelaskan. Maka beliau katakan, kita tengah-tengah saja Ustaz. Jangan memihak ke sana pun juga. Itu masyarakat kita. Baik. Yang penting saya sudah sampaikan kepada antum, terserah antum. Kami pun pulang berpisah. Nggak lama kemudian datang telepon langsung dari Gus Bet. Dengan Lutfi, saya dapat telepon langsung dari Maulana Ilyas Barabangkawi yang mentaki kitab Hayatus Sahabah. Beliau yang membuat musnid, sekarang berikan sanad-sanad. Dan semua buku-buku Syekh Yusuf beliau yang mentakik. Beliau telepon, beliau katakan, Ubaidullah Ahrar, nama Gus Bet. Kamu orang yang pertama kali saya telepon. Lutfi belum. Tapi setelah ini tolong kamu bagi tahu Lutfi. Beritahu Lutfi. Apa? Itu kitab Muntakhab Ahadits bukan karangan Maulana Yusuf Kandahlawi. Karena semua kutub beliau saya yang mentahqiq. Dan saya sudah ingatkan Maulana Sa'ad itu bukan karangan kakek kamu. Tapi karangan Maulana Yusuf Ladanwi, guru kami di Pakistan. Mungkin manuskripnya beliau kirimkan kepada Syekh Yusuf sebagai hadiah. Maulana Sa'ad dapatkan di maktabah, dikira ini adalah kakeknya. Beliau katakan tidak, saya sudah ingatkan. Tapi beliau tetap keras mengatakan ini Maulana Yusuf Al-Kandahlawi. Jadi Gus Bet pertama kali yang mengingatkan kepada saya tersebut. Nah, hadirin, terlepas daripada hadis tadi, tapi pengarangnya tersebut jangan sampai nanti di masa akan datang orang tahu tabligh ini menipu. Bukan karangan sepulan, kenapa dituliskan sepulan? Baik, hadirin subhanahu wa ta'ala. Jadi manhaj jangan dirubah. Dakwah Ta'lim Istiqbal kenapa tidak ada di zaman 3 hadrajat tersebut? Karena dakwah kita ini hari untuk semua umat, kafatan linnas, rahmatan lil alamin, kepada pedagang, petani, sebagainya. Dakwah Ta'lim membatasi dakwah nanti hanya dalam masjid saja. Sekitar masjid gerak, bawa orang ke dalam masjid. Sedangkan kita harus pergi ke pedagang, pergi ke petani, kita pergi ke sawah, pergi kemana-mana. Ini jangan dirubah, itu manhaj dakwah. Begitu orang awam bawa kepala markas sebanyak-banyaknya. Ada kan jur-jur profesi. Ini arahan daripada 3 hadraji. Saya yang sempat berjumpa sejak tahun 86 tadi saya katakan, berjumpa dengan Maulana Inamul Hasan sampai tahun 95 beliau wafat. Beberapa saat belum beliau meninggal kita masih jumpa. Di Pakistan itu beliau biasanya hadirin subhanahu wa ta'ala menggalakkan jur-jur profesi tidak ada. Bahkan di Indonesia orang yang paling getol melaksanakan jur profesi adalah almarhum Kiai Uzairon. Almarhum Kiai Uzairon. Ada jur muazin, ada jur pedagang, ada jur imam, jur petani, bagainya. Paling getol. Maka saya yakin kalau almarhum masih hidup pasti Temboro SA. Maaf. Hadirin subhanahu wa ta'ala, ini mana digalakkan jur-jur profesi. Bahkan mulai Umar lagi bayan. Jumpai petani, jumpai pedagang, kumpulkan mereka, target mereka. Kalian, beliau katakan, kalau mengunjungi para pedagang, dakwah kepada pedagang, nanti kalian akan dapat 2 nur. Nur Nabi Syuaib alaihissalam dan nur Nabi Muhammad SAW. Datangi petani, dakwah kepada petani sana, kumpulkan petani, adakan jur petani. Nanti Anda akan mendapatkan 2 nur. Nur yang Allah berikan kepada para anbiya, berdakwah kepada sahabat, dan nur Nabi Muhammad yang telah mendakwai para petani atau peladang di kota Madinah. Begitu pula, kumpulkan ahli-ahli pengobatan. Tukang bekam kah? Tukang urut kah? Dokter-dokter kah? Kumpulkan. Hadirin subhanahu wa ta'ala, target mereka. Jumpai mereka, datangi mereka di tempat mereka tersebut. Nanti Anda akan dapat 2 nur. Nur Nabi Isa alaihissalam dan nur Nabi kita Muhammad SAW. Datangi para olahragawan. Ini ada PON keberapa? Diadakan di Palembang, diadakan di mana? Jangan menghantam itu pon, jangan menghajar itu api yang dibawa orang. Itu bukan urusan kamu. Urusan kamu bagaimana itu yang membawa api bisa taat kepada Allah. Jangan ngurus-ngurus ini orang mana apa itu Islam Nusantara macam-macam. Nggak usah ngomong mereka. Kembalikan mereka semua kepada Allah. Nggak usah menghinakan ini calon ini apa, calon ini apa. Itu bukan urusan dai. Kita bawa semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirnya Allah, datangi para olahraga tersebut. Di mana mereka tinggal? Di sana. Saya punya rumah nih. Kapan jamu mereka? Datangi mereka. Adakan jamuan untuk ahli gulat. Adakan juga para pemain karate, pemain silat.
adakan pertemuan dengan mereka, jamu mereka makan. Maka nanti Anda akan dapat dua nur. Nur Nabi Hud alaihissalam dan nur Nabi kita Muhammad SAW yang telah menerawai pegulat, yang menantang Nabi untuk bergulat. Silakan. Dai nggak takut. Siap juga bergulat. Iya. Makanya saya bilang siapa yang kampanye di masjid saya tendang kepalanya. Loh, Ustadz bisa apa nendang orang? Saya kan belajar karate dulu. Di Gontor saya belajar karate, silat juga belajar. Walaupun nggak sampai dan yang tinggi barangkali. Tapi untuk pertahanan insya Allah bisa. Ya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dakwahi mereka. Nanti Anda akan dapat dua nur. Nur siapa? Nabi Hud. Arsitektur, tukang-tukang. Datangi mereka. Kunjungi mereka. Dakwahi mereka. Anda akan dapat dua nur. Nur Nabi Saleh alaihissalam, dan nur Nabi kita Muhammad SAW. Tukang santet, datangi mereka. Kunjungi mereka. Tapi zikir banyak-banyak. Baca ayat kursi dulu. Dengan tenang. Salat saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tenang, kita bawa 75 malaikat. Jumpai dia. Pak, kapan bisa ke rumah saya? Saya potong kambing. Gulai ada. Kumpulkan beberapa orang tukang santet, 10-20 orang. Enggak usah di masjid, di rumah saja. Anda akan dapat dua nur. Nur Nabi Musa alaihissalam yang telah mendakwai 80.000 tukang sihir, dan nur Nabi kita Muhammad SAW. Ini dakwah umumnya. Tapi sekarang dirubah manhaj. Maka kata ulama-ulama Saudi kepada kita misalkan, kami itu sudah sekian puluh tahun. Kenapa? Karena nggak mau diamiri. Bukan kami menafikan adanya keamiran. Amir itu ada. Tapi kalau memang belum capable, maka kita adakan syuro. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah meninggal dunia. Maka Nabi biarkan yang bermusyawarah siapa akan jadi amir. Orang Ansar musyawarah. Kita, ini kan negara-negara kita. Mereka itu pendatang. Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah cari mana orang Ansar, nggak ada. Di Bani Saqifah. Datangi, ada apa? Kami musyawarah siapa yang akan menjadi amir. Ini kan negara kami, Madinah. Kata Abu Bakar, tidak bisa. Engkau telah mendengar hadis Nabi SAW bahwasanya amir itu kaum Quraisy. Kalian adalah wuzara, menteri-menterinya. Betul-betul. Kalau kita siapa di antara kamu amir? Kata Abu Bakar, Umar, atau Abu Ubaidah amil ummah. Enggak bisa, kata Umar. Selama Abu Bakar ada, Abu Bakarnya jadi khalifah. Cepat-cepat dibayat oleh Sayyidina Umar, dibayat. Pulang, kumpulkan orang di masjid. Beliau katakan, kata Sayyidina Abu Bakar, saya nggak mau jadi khalifah. Mengundurkan diri. Tapi orang paksa 3 hari berturut-turut. Maka keamiran beliau dengan musyawarah. Ini manhaj, jangan dirubah. Sebelum meninggal dunia, Abu Bakar sudah merasa kematian akan menjemput saya. Beliau katakan, musyawarahlah kalian. Siapa di antara kalian akan jadi amir? Kalau kalian berbeda pendapat sekarang, saya masih hidup, maka saya bisa membuatkan faisalah keputusan. Tapi kalau saya meninggal, kalian akan memilih khalifah, nanti akan terjadi kecocokan lagi. Silakan pilih. Mereka berpikir siapa? Bingungnya bukan apa-apa, bingungnya semua sahabat Nabi capable untuk jadi amir. Orangnya baik-baik semua, yang 10 ahli surga masih ada, semuanya. Yang lain-lain juga masih ada, baik. Akhirnya mereka nggak bisa memberikan keputusan. Kembalikan, wahai khalifah, engkau yang menentukan. Kami semua percaya kepada kamu. Kalau begitu kata Abu Bakar, saya pilih Umar setelah saya. Jadi pemilihan Umar bin Khattab juga dengan apa? Musuh ini jangan dirubah manhaj. Baik. Umar. Satu orang masih nanya, Abu Bakar, Umar orangnya keras. Bagaimana? Beliau katakan, saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau Allah tanya saya, Abu Bakar kenapa pilih Umar? Saya akan bisa jawab. Baik. Umar menghandle pemerintahan. Menjelang wafat, beliau masih lihat orang-orang surga masih ada. 10 orang kan yang dijamin masuk surga. Abu Bakar sendiri sudah meninggal. Begitu pula Abu Ubaidah, siapa? Itu sudah meninggal juga. Kemudian beliau sendiri masih ada, Said masih ada. Begitu pula 6 orang yang lain masih ada juga, surga. Maka beliau katakan, saya tidak menentukan siapa amir, tapi yang 6 ini yang ahli-ahli surga. Ini akan bermusyawarah. Di antara mereka akan yang jadi amir. Yang jadi amir. Tapi ipar saya ini Said bin Zaid, beliau nggak mau iparnya dipilih jadi
khalifah. Tinggalkan yang 6 ini saja. Kalau 42, pilih yang 4. Kalau 33, pilih yang ada Abdurrahman bin Auf. Sudah ahli hal wal aqdi, meninggal dunia. Belum terbentuk amir. Tapi calonnya sudah ada 6 orang. Mereka yang bermusyawarah. Maka ketika Maulana In'amul Hasan melihat, setelah beliau perhatikan satu persatu, setelah aku nanti sepertinya belum ada sosok atau pribadi yang bisa menghandle ini kerja semakin berkembang. Maka beliau bermusyawarah, beliau katakan, saya ingin membentuk syura alami setelah saya. Bagaimana pendapat kalian? Semua ulama setuju. Semua ulama menapak tilas saya bergerak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dibentuknya syura alami itu bukan bid'ah, Pak. Kepalamu yang bid'ah. Ada dalilnya. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Baik. Dibentuk 10 syura alami. Meninggal ribut orang sedunia. 95 meninggal. Saya memantau terus. Kapan bentuk amir? Kapan dibentuk amir? Kok syura dibentuk syura saja? Amirnya kapan? Maka Umar Hasan sebagai lisan Umar Palampuri, Umar Palampuri menjelaskan. Beliau katakan, di zaman Sayyidina Umar dibentuk dari 6 orang, tapi dalam waktu yang cepat terpilih. Bagaimana terpilihnya? Ternyata 3 orang mengundurkan diri. Ubaidillah katakan, saya tidak mau jadi khalifah, saya serahkan kepada si fulan. Begitu pula Tolha bin Ubaidillah mengatakan, saya mundur, saya serahkan kepada si fulan. Siapa lagi? Sa'ad bin Abu Waqqas juga serahkan kepada si fulan. Sehingga tinggal 3 saja lagi. Utsman, Ali, dan Abdurrahman bin Auf. Oh, kalau gitu cocok seperti pesan Sayyidina Umar. Kata Abdurrahman bin Auf, saya nggak mau jadi khalifah, tapi saya minta syarat, saya jadi faisalah. Utsman siap? Siap. Ali siap? Siap. Maka 3 hari 3 malam nggak keruan tidur, nggak keruan makan, musyawarah dengan siapa kira-kira amir kalian, siapa usul siapa. Nanti anak kecil sedang main-main, anak, siapa amir kalian, siapa amir kalian. Nanti gadis-gadis yang di rumah dipingit, di balik hijab bersama dengan mahramnya, siapa, wahai perempuan, siapa yang kamu calonkan jadi amir. Setelah 3 hari 3 malam, maka beliau putus, Utsman yang jadi khalifah. Kenapa cepat terpilih Utsman? Kenapa, Pak? Karena musyawarah. Kenapa? Jadi maksudnya tadi ahli hal wal aqdi yang 6 orang tadi cepat sekali terbentuk. Kenapa? Karena yang 6 ini ahli surga semua, dan mereka sudah pantas untuk jadi amir. Siapa saja. Sementara yang 3 mundur, yang 7 mau tinggal 2 lagi. Cocok. Nah sekarang yang 10 tadi, Maulana In'amul Hasan pesankan, setelah aku nanti nggak ada lagi amir, nggak ada lagi baiat. Karena beliau melihat yang 10 ini bukan ahli surga. Maaf nih, Mas. Dan seorang mursyid bisa membaca orang di bawah beliau ini siapa, sifat masing-masing. Maka belum terbentuknya amir sampai sekarang itu bukan berarti kita nggak menyetujui keamiran dalam Islam. Belum capable, belum ada sosok yang bisa menghandle ini kerja, baik rohaniat dan sebagainya. Tapi nanti akan datang itu sosok. Imam Mahdi pasti akan datang, dia yang mimpin kita. Maka sebelum datang tetap kembali kepada syura. Dan ini yang dikatakan oleh Maulana Ilyas, suatu saat nanti ini kerja akan dihandle oleh syura, beliau katakan. In'amul Hasan yang menjelaskan. Bertahan terus sampai 2015. Tinggal 2 saja lagi. Tinggal 2. Maka musyawarah. Saya hadir di Rewin waktu itu. 12 hari masya musyawarah. Baik Wahab, Faisalah. Akhirnya beliau katakan sampai sekarang memang belum. Kita kembalikan kepada syura lagi. Maka yang meninggal 8 orang digantikan dengan, ditambah lagi dengan 11 orang. 13. Tanda tangan. Pakistan 5 tanda tangan. Nizamuddin 4 tanda tangan. Maulana Yaqub, Maulana Ibrahim, Maulana Ahmad Lat, Maulana Zuhair. Maulana Sa'ad nggak mau tanda tangan. Bangladesh, wait and see. Nunggu. Kalau sudah kita kesepakatan, maka istilahnya
abstain. Kenapa? Mau saat katakan sekarang syura nggak perlu lagi, saya sudah jadi amir sekarang. Saya amir. Dari beliau itu beliau katakan, beliau elankan. Nah, keamiran dalam Islam bukan mengamirkan sendiri, Pak. Bukan, Bang? Kalau amir, musyawarahkan siapa yang akan jadi amir, bukan menentukan sendiri, tidak. Ini kita harus paham. Bukan kita tidak menyetujui keamiran, atau bukan pendosa besar kalau tidak mengikuti amirul waktu. Bohong. Pembohong terbesar di dunia sekarang. Baik, bukan itu, bukan masalah perubahan manhaj. Anggaplah amir kita orang baik, tapi manhajnya berbeda. Maaf hadirin, kita sekarang kita di organisasi NU, Nahdlatul Ulama. Sekarang nggak ada orang NU yang capable untuk menjadi amir. Apa dipilih dari Muhammadiyah untuk mengamiri NU? Hah? Tidak kan? Begitulah sebaliknya. Hah? Amir harus sama manhaj dengan ma'mur. Jangan dirubah. Hadirin subhanahu, inilah terjadi awal daripada khilafiyah tersebut. Maka kedudukan daripada sampai nanti jadi jangan dikatakan syura itu bid'ah enggak. Otakmu yang bid'ah. Hadirin subhanahu wa ta'ala, maka penyisihan akan terjadi lagi dalam manhaj. Kalau dalam niat sudah banyak kita lihat. Sekarang dalam manhaj yang sangat sensitif sekali. Kadang-kadang kita berjalan, kata masyayikh kita, sama-sama jalan. Selurus, di persimpangan jalan sedikit. Maka saat kita membelok cuma 1 mili saja. Tapi lama-lama baru ketahuan. Wah, ini sampainya ke Cirebon, ini sampainya ke Bandung. Waktu di Cikampek masih sama, tapi membeloknya sedikit saja. Setelah jauh baru terasa. Maka untuk manhaj tadi jangan dirubah. Maulana Ilyas, sekali lagi Bayi Wahab akhir-akhir menceritakan lagi. Suatu saat Syekh Ilyas mendoa lama di Multazam. Maulana Yusuf hadir, In'amul Hasan juga hadir, Mas Syekh hadir, lama doa. Ceria wajah beliau. Ditanya, Syekh, kenapa kau tersenyum? Doaku Allah kabulkan, beliau katakan. Apa doa? Kalau yang tadi yang 3 hubungannya dengan niat, yang ini dengan manhaj. Ya Allah, terima ini kerja. Allah sudah terima. Allah sudah terima. Bahkan waktu saya di Pakistan masih belajar, saya kadang-kadang waktu kosong ikut musyawarah harian. Satu orang nyeletuk, Syekh Abdul Wahab, saya tadi malam mimpi ketemu Rasulullah SAW. Apa mimpi? Rasul bilang, Allah sudah terima ini kerja. Allah sudah terima ini kerja. Bayi Wahab langsung mengomentari, kalau kamu sudah mimpi Rasul beritahu ini sudah Allah sudah terima ini kerja, kau harus usaha bagaimana kamu juga diterima oleh Allah. Apa artinya kalau dakwah diterima tapi orangnya nggak diterima? Kerja sudah Allah terima tapi kamunya diterima atau enggak? Baik, Allah sudah kabulkan. Yang kedua, ya Allah, usul-usul dakwah yang sudah saya letakkan, kata saya, jangan ada perubahan. Ya Allah, jangan sampai kalau ada orang yang merubah usul-usul ini kerja dakwah, jangan kau biarkan dia maju bersama usul yang dia robah. Maka akan terbukti nanti, Pak. Lihat, kalau Bapak umur panjang, siapa yang merubah usul ini dakwah, maju sampai berjaya nggak mungkin. Paling 2-3 tahun nanti akan sirna. Ini doa Syekh Ilyas, ya Allah, siapapun jangan kau biarkan maju orang yang merubah-rubah ini usul dakwah, dia bersama usul yang dia robah, nggak mungkin. Dulu masa kita menggalakkan jur-jur profesi, hadirkan ulama markas. 2015 waktu kita musyawarah terakhir di Indonesia, bulan apa itu? 2015 musyawarah di Nizamuddin, Oktober. Baik, habis itu kita ke Pakistan. Mulai saat panggil Firdaus sini, yang hadir malam markas hanya orang lama saja, orang baru di tempat masing-masing. Mulai perubahan manhaj. Dalam bayan berkali-kali, berpuluh-puluh kali saya terjemahkan. Hilangkan jur-jur profesi. Itu memecah belah umat. Memecah belah umat. Sehingga kita hentikan semua jur profesi. Sejak pelajar dihentikan, semua jur-jur yang ada, memecah belah umat. Memecah belah umat. Hadirin subhanahu wa ta'ala, manhaj mulai berubah. Mulai berubah. Nah, ini yang tidak ingin dikembalikan. Maka ujian, kata Bayi Wahab tadi,
Zaman penapisan sekarang. Yang niatnya berubah, yang merubah manhaj akan ditapis oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kalau ini udah selesai, insya Allah akan ada yang keempat, zuhur nusrah. Nusratullah akan datang, Imam Mahdi akan datang. Orang berbondong-bondong untuk ditasyil ke jalan kerja dakwah. Bersedia teman-teman, insya Allah. Jadi kita harus punya sikap, bukan sembarangan saja. Ini kan khilafiyah biasa. Tidak. Saya harus berpegang kepada, dan jangan ragu. Jangan ragu, jangan kita merubah. Itu kan usul salawat untuk dibuat di ala syairiyah. Bukan. Kalau Imam Bukhari rahmatullah alaih dalam setiap menulis satu hadis sholat 2 rakaat, satu hadis tulis ya Allah terima. Syekh Ilyas ketika meletakkan itu usul dakwah, kata ulama, di balik setiap satu usul dakwah sekian ton tetesan air mata Syekh Ilyas rahmatullah. Bukan sembarangan itu usul dakwah dibuat, Pak. Di belakangnya sekian ton daripada tetesan mata Syekh Muhammad Ilyas rahmatullah. Bersedia insyaallah, Pak. Tetap kita bertahan target dakwah saya sendiri, dan bagaimana ada 6 sifat wujud dalam kehidupan kita, dan manhaj jangan kita rubah. Tapi ingat hadirin, walaupun dai sudah bergerak, efeknya nanti Allah sampaikan juga. Jangan takut. Memang tujuannya ada saya sendiri. Tapi kalau dai itu yang penting gerak terus, jangan dirubah. Saya katakan jangan cuma WA, tapi kita yang jalan, kita yang gerak. Ini manhaj juga. Mengajak manusia kepada Allah, kita yang pergi, kemudian jangan minta duit. Nah, ketika kita pergi, nanti efeknya kata Maulana Umar Ajib, Allah akan turunkan hidayah kepada orang lain juga. Jadi targetnya dai sendiri, tapi berkat dai berkorban, nanti hidayah Allah akan turunkan. Cuma ada 4 poin yang itu bukan urusan kamu. Ada 4 poin yang itu bukan urusan kita. Urusan siapa? Allah. Kita bergerak, capek. Ternyata hidayahnya turun kepada siapa turun hidayah kamu nggak tahu. Yang penting pergi saja. Wahai Musa, idza bil Firaun innahu tagha. Wahai Musa, pergi kepada Firaun. Orangnya keras kepala. Ya Allah, kalau keras kepala ngapain lagi didakwahin? Itu bukan urusan kamu, wahai Musa. Kamu pergi saja kepada Firaun. Betul, keras kepala Firaun, nantang malah. Tapi berkat Nabi Musa pergi, yang dapat hidayah siapa? Istrinya dengan 80.000 tukang sihir. Yang dakwahin Firaun, tapi hidayahnya kepada, kadang-kadang yang dakwahin bosnya, hidayahnya turun kepada pembantunya. Yang dakwahin orang Taif, yang dapat hidayah malah pembantu. Adas radhiyallahu anhu. Yang kedua, di mana turun hidayah itu bukan urusan kamu. Dakwah 13 tahun di Mekah, nggak ada yang terima, sedikit saja. Dikirim Mus'ab bin Umair di Madinah. Setahun Mus'ab bin Umair di Madinah, setiap satu rumah ada orang Islam. Apakah Mus'ab lebih hebat daripada Rasulullah? Tidak, Pak. Berkat pengobatan Nabi di Madinah, di Mekah Allah turunkan hidayah di mana? Di Madinah. Tempatnya itu bukan urusan kamu. Kami pernah di Jordan, keluar kan. Biasa di Jordan kayak di Pakistan, 2 minggu balik lagi, 2 minggu balik. Suatu saat kembali ke markas aman, 1 orang bawa tas. Kalian masih ingat saya enggak? Enggak tahu siapa kamu? Kemarin hari Rabu, saya lihat kalian sedang jauh lah di pertokoan. Rumah saya di flat tingkat 3, lantai 3. Ketika kalian mendakwai tukang toko marah-marah sama kalian. Saya heran kok ada orang pakai sorban, pakai gamis dimarah-marahin. Saya penasaran ada apa, saya turun. Kalian sudah pergi, saya tanya, ada apa? Ini ngajak-ngajak saya. Loh, orang mengajak berkebaikan kamu marah, kenapa? Saya terkesan, akhirnya saya ikut sekarang 40 hari. Yang didakwain di toko sana, yang turun hidayahnya di atas sana. Yang ketiga, kapan turun hidayah? Bukan urusan kita. Sakit hati saya, Abu Bakar sakit hati. Bersama Nabi terus, tapi ayahnya nggak masuk Islam. Tentu orang kan banyak ngomel juga. Abu Bakar ngapain dakwah orang lain? Ayah kamu belum masuk Islam. Tapi sabar, waktu Allah yang menentukan. Setelah 21 tahun dalam dakwah, Mekah pun dibukakan. 2 tahun sebelum meninggal dunia. Ternyata ketika Mekah dibuka, Abu Quhafa sudah putih semua rambutnya. Abu Bakar jemput ke rumah dia, menghadap Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini ayah saya. Islamkan dia. Nabi katakan, Abu Bakar, aku yang harus ke rumah dia. Tidak ya Rasul, dia yang harus menjumpai engkau. Ayahnya masuk Islam. Ayahnya Abu Bakar kapan masuk Islam? Fatu Mekah setelah 20 tahun dalam medan dakwah. Maka kita sabar kadang-kadang anak kita belum ikut. Ipar kita mertua belum ikut, sabar. Tapi Anda korban nanti Allah turunkan juga hidayah. Yang terakhir, bagaimana turun hidayah? Itu juga nggak tahu. Nabi ta'lim di Madinah. Satu orang mengembala kambing, kambingnya dibawa oleh serigala. Dia kejar, berkelahi. Mampu mengembalikan itu kambing. Serigala bertanya, kenapa engkau mengambil rezeki yang Allah sudah berikan kepada aku? Dia heran, kok
aneh. Baru hari ini aku mendengar ada serigala berbicara dengan bahasa manusia. Kata serigala, ada yang lebih aneh lagi. Seorang Rasul telah berdakwah di Madinah, kamu masih sama kambing kamu di sini. Penasaran, pergi ke Madinah. Betul Nabi sedang talim. Dia pun datang berbisik, apa yang terjadi, ceritakan. Dia masih Islam. Nabi katakan, Bilal, azan, kumpulkan orang. Nabi katakan, Karkuzari kan apa cerita kamu dengan serigala tadi? Jadi Allah turunkan hidayah melalui siapa? Melalui serigala. Terserah, melalui mimpi dan sebagainya tersebut. Yang penting kita gerak saja, insya Allah efek. Bahkan aneh, terakhir Pak, kata Maulana Prof, yang penting kamu gerak saja. Berkat kamu gerak, banyak orang yang suka, alhamdulillah. Banyak orang nggak suka. Tapi aneh, kalau Karkun digerak, yang nggak suka pun akhirnya dapat hidayah juga. Jadi jangan berprasangka jelek kepada yang nggak suka. Datang rombongan, masak. Ternyata kompornya membakar dinding masjid. Marah tuh perang. Kurang ajar kalian. Saya bangun masjid ngecat. Tendang kompor. Pergi kalian semua. Dan dia bilang, hei jamaah, jangan ikut jawaban orang itu tuh. Kita bangun masjid yang mewah. Kalau bagi masjid, kita adakan dapurnya, jangan sampai bakar masjid. Hanya berkat dia marah, 10 masjid terbangun yang mewah-mewah lagi. Berkat apa? Marah gara-gara Karkun tadi kan? Sekarang datang Karkun, assalamualaikum Pak, Nabi telah jelas bersabda, wal asri, innal insan lafi khusr. Dan Allah berfirman, berpikir sesaat lebih hebat daripada ibadah. Ulama yang ini apa nih? Hei, keluar, usir semua. Panggil anaknya 5 orang. Nah, aku nggak rela nak. Hadis Quran diinjak-injak oleh itu orang berjenggot itu. Ternyata mereka tuh orang-orang bodoh. Kamu nak harus jadi ulama ya. Habis Quran, pergi ke Mesir, Madinah, biaya berapapun juga ada. Maka anaknya semua 5 diberangkatkan. Pulang jadi ulama besar semua. Berkat apa? Berkat Karkun yang gak karuan tadi. Tapi nanti mereka musyawarah di Karkuzari di markas. Kenapa diusir? Oh tadi pada teman kita Jos, Quran bilang, kalau gitu nanti itu akan datang. Kalau bayan hati-hati. Kalau memang Quran setorkan dulu. Kalau baca hadis begitu. Di sini ada perbaikan, di sini dapat hidayah. Jadi efeknya orang marah tuh pas senang. Jadi lihat Karkun, agak bawa keringat sedikit, jalan kan, agak kumuh, agak kumuh. Marah nih. Ini apa dakwah baju kotor kayak gini nih? Dakwah itu di parlemen kepada orang-orang elit. Mengapa dakwah kampung-kampung ini? Hanya dia daftar jadi caleg. Tujuannya bisa dakwah di DPR sana. Berhasil. Maka jadi anggota DPR RI dia. Sedang musyawarah parlemen, musyawarah pleno. Waktu saat itu, instruksi. Apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Semua orang berjamaah semua. Wah, kalau gitu kata presiden udah gini aja. Kita bikinkan nanti masjid di DPR sini. Jadi terbentuknya dakwah di DPR sana dengan masjid, pahalanya buat siapa, Pak? Buat Karkun yang jalan-jalan kaki tadi, yang nggak mandi sudah 3 hari. Siap bergerak insya Allah? Siapa yang siap lagi ke negara jauh, Pak? Silakan catat. Berdiri Pak.